Allah itu di atas tiap-tiap sesuatu sampai ke dasar bumi, akan sebagai atas yang tidak menambah akan Allah kedekatan kepada aras dan langit, sebagaimana tidak menambah akan Allah kejauhan daripada langit dan bumi. Jangan dipaham bahwa bila Allah itu di atas bumi berarti jauh dari langit, bila Allah di atas langit berarti jauh dari bumi. Nah, bukan itu maksudnya. Allah Ta'ala itu di atas segala sesuatu. Dan Tuhan dikatakan di atas bumi bukan berarti dia jauh dari langit. Tuhan di atas langit jangan diartikan jauh dari bumi. Bal huwa rafi'ud darajat, bahkan Allah itu tinggi derajat, alal arsy was sama, atas aras dan langit, kama annahu rafi'ud darajat, sebagaimana Allah tinggi derajat anil ardi was sara, daripada bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kitabu Aqidati Ahli Sunnah. Ini adalah kitab tentang akidah ahli sunnah, sesuatu yang diyakini, yang dibulatkan di dalam hati oleh ahlu sunnah. Artinya ini suatu keyakinan yang diyakini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta salafus saleh. Fi kalimatai syahadah allati hiya ahadu mabanil Islam, tentang dua kalimat syahadah yang adalah dia itu salah satu di antara rukun-rukun Islam. Ini didahulukan daripada yang lainnya karena ini merupakan suatu pondasinya Islam. Artinya dari sinilah bermula segala macam perkara-perkara Islam. Apabila di sini rusak, di sini tidak benar, maka selanjutnya pun rusak. Akidah sesuatu yang diyakini, sesuatu yang kita yakini sebulat-bulatnya. Aqidatuhum fi dzatihi ta'ala wa taqaddasa annahu ilahun wahidun la syarikalah. Akidah mereka ahlu sunnah yang diyakini mereka tentang zat Allah Ta'ala wa taqaddas, maha tinggi, maha suci. Annahu ilahun, bahwa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan, ilah. Yang dinamakan ilah itu adalah orang yang terkaya dari selainnya dan selainnya berhajat kepadanya. Itulah yang namanya Tuhan. Orang yang namanya Tuhan itu orang yang tidak berhajat kepada selainnya dan selainnya berhajat kepadanya. Itulah ilah. Wahidun asa,
la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada syarikat baginya. Qadimun la awwala lahu, qadimun terdahulu, tidak ada awal baginya. Adanya Allah itu sebelum adanya sesuatu. Adanya Allah itu qadim. Nah, qadim terdahulu. Tidak ada awal bagi adanya Allah. Kapan Allah Ta'ala itu mulai ada? Nah, tidak ada demikian. Apabila Tuhan itu ada, nah, la awwalalah, tidak ada awal baginya. Dia terdahulu daripada yang lainnya dan tidak ada awal baginya. Mustamirul wujud la akhiralah, terus menerus adanya, tidak ada akhir baginya. Abadiyun, abadi, la nihayata lahu, tidak ada kesudahan baginya. Daimun, selama-lamanya, lan sirama lahu, tidak ada putus baginya. Lam yazal wala yazal, mausufan binu'util jalal. Lam yazal, sejak dahulu kala, wala yazal, dan senantiasa disifatkan dia dengan sifat-sifat kebesaran. La yuqda alaihi bil inqidha, tidak diputuskan atas Allah itu dengan habis, wal impisal, terpisah, bitasarrumil abad, dengan terputusnya masa, wan kiradil ajal, dan habisnya ajal. Bal huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, bahkan dia Allah itu adalah awal. Adanya Allah sebelum adanya sesuatu. Awal. Adanya Allah sebelum adanya sesuatu. Wal akhir, dan segala sesuatu kembali kepada Allah. Al akhir. Wal zahiru, Allah Ta'ala itu maha nampak tanda-tandanya, maha nampak ayat-ayatnya. Wal batin, Allah Ta'ala itu maha tersembunyi daripada diperdapati oleh akal manusia. Nah, kalau akal hendak memperdapati kayak apa Allah itu kada kawa, tersembunyi. Wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah itu dengan tiap-tiap sesuatu mengetahui. Wa annahu laisa bijismin musawwarin, bahwasanya Allah itu tidaklah benda yang dirupakan. Allah Ta'ala itu bukan benda, bukan jisim. Ada golongan yang namanya golongan mujassamah. Golongan mujassamah ini golongan yang di luar ahlus sunnah. Golongan mujassamah itu golongan yang mengatakan bahwa Allah itu berjisim. Nah, Allah berjisim. Ini golongan yang di luar ahlu sunnah. Kalau ahlu sunnah, golongan kita, Tuhan itu, Allah itu tidak ada berjisim. Wala yumathilu mawjuda, Allah tidak menyerupai akan yang mawjud. Wala yumathiluhu mawjudun, dan tidak menyamai akan Allah oleh yang ada. Wala tuhaitu bihil jihad, tidak meliputi dengan Allah itu jihad. Allah Ta'ala itu di mana? Di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Nah, Allah Ta'ala itu tidak diliputi oleh jihad. Kada bisa Allah dikatakan di kanan, tidak bisa Allah dikatakan di kiri, tidak bisa Allah dikatakan di atas, di bawah. Kenapa sebabnya? Karena Allah Ta'ala itu sudah ada sebelum adanya bawah, atas, kiri, kanan. Nah,
Jadi kayak apa? Mun Allah tuh kada di atas, kada di bawah, kada di kiri, kada di kanan. Memang demikian. Sebelum adanya kiri kanan tuh Allah sudah ada. Sebelum adanya atas bawah Allah sudah ada. Wala taktanifuhul araduna walas samawat, dan tidak meliputi akan Allah bumi maupun langit. Jadi Allah Ta'ala itu kada di atas langit, Allah Ta'ala itu tidak di bawah bumi, karena Allah sudah ada sebelum adanya bumi dan langit itu. Wa annahu mustawin 'alal 'arsy 'alal wajhi alladhi qalahu wa bil ma'na alladhi aradah, bahwa Allah Ta'ala itu bersemayam di atas aras, atas jalan yang dia katakan akan jalan itu, dan dengan makna yang dia kehendaki akan makna itu. Allah bersemayam di atas aras. Arti mustawin itu qaidun, Allah Ta'ala duduk di atas aras. Duduk macam apa? Duduk yang ia kehendaki. Maknanya kayak apa? Makna yang dia kehendaki. Jangan kita mengpaham bahwa Allah Ta'ala duduk di atas aras seperti duduknya kita di kursi. Nah, jangan mempaham demikian. Karena duduk itu belum tentu duduk macam di kursi. Duduk macam di lantai. Duduk macam di singgasana, bukan. Pengertian duduk yang macam apa maksud Allah, bahwa dia duduk di atas aras, itu yang tahu maksudnya hanya Allah. Jangan diartikan duduk seperti duduknya kita. Nah, karena pengertian duduk itu bukan hanya menduduki tempat. Seperti si Fulan bin Fulan telah menduduki jabatan ini. Nah, itu kan. Fulan bin Fulan telah menduduki jabatan bupati umpamanya. Kayak apa menduduki jabatan bupati? Adakah jabatan yang diduduki? Cuma istilah bahwa si Fulan telah menduduki jabatan ini, si Fulan menduduki jabatan itu. Nah, ini Allah duduk di aras. Jangan diartikan duduk di kursi seperti kita. Itu bisa diartikan bahwa Allah menguasai aras. Bisa dikatakan Allah memiliki itu aras. Wa huwa fawqal 'arsy was sama wa fawqa kulli syai'in ila tuhumi tsara. Allah itu di atas aras dan langit, dan di atas tiap-tiap sesuatu sampai ke dasar bumi. Fawqiyatan la taziduhu qurban ila al-'arsy was sama kama la taziduhu bu'dan 'anil ardi was tsara. Allah itu di atas tiap-tiap sesuatu sampai ke dasar bumi, akan sebagai atas yang tidak menambah akan Allah kedekatan kepada aras dan langit, sebagaimana tidak menambah akan Allah kejauhan daripada langit dan bumi. Jangan dipaham bahwa bila Allah itu di atas bumi berarti jauh dari langit. Bila Allah di atas langit berarti jauh dari bumi. Nah, bukan itu maksudnya. Allah Ta'ala itu di atas segala sesuatu. Dan Tuhan dikatakan di atas bumi bukan berarti dia jauh dari langit. Tuhan di atas langit jangan diartikan jauh dari bumi. Bal huwa rafi'ud darajat. Bahkan Allah itu tinggi derajat, alal arsy was sama, atas aras dan langit, kama annahu rafi'ud darajat, sebagaimana Allah tinggi derajat anil ardi was sara, daripada bumi. Wa huwa ma'a dzalika qaribun min kulli mawjud, dan dia Allah beserta demikian tadi dekat dari tiap-tiap yang ada. Wa huwa aqrabu ilal abdi min hablil warid, dan Allah lebih dekat kepada hamba dari urat leher hamba itu sendiri. Kita lawan urat leher ini kan sangat dekatnya. Allah lebih dekat lagi daripada itu kepada kita.
idz la yumathilu qurbuhu qurbal ajsam, karena tidak menyamai dekatnya Allah akan dekatnya benda-benda. Kama la tumathilu zatuhu, sebagaimana tidak menyamai zat Allah zatal ajsam akan zat benda-benda. Annahu la yahullu fi syai'in, bahwa Allah tidak bertempat pada sesuatu, wa la yahullu fihi syai', dan tidak bertempat pada Allah itu sesuatu. Ta'ala ay yahwiyahu makan, maha tinggi bahwa Allah diliputi oleh tempat. Kama taqaddasa, sebagaimana maha suci, an ay yahuddahu zaman, bahwa Allah dibatasi oleh masa. Bal kana qabla an khalaqaz zaman wal makan wa huwa al-an ma alaihi kan. Bahkan adalah Allah sebelum dia menciptakan masa dan tempat, dia Allah sekarang atas keadaan seperti dahulu kala. Wa annahu bi dzatihi ma'lumul wujud bil uqul, bahwa Allah itu pada zatnya diketahui adanya dengan akal. Akal kita telah menetapkan bahwa Allah itu ada. Mar'iyuz zat bil absar, dilihat zat Allah dengan mata, bidaril qarar, di surga. Ni'matan minhu, nikmat dari Allah, walutfan, kelembutan dari Allah, bil abrar, dengan orang-orang yang baik, wa itmaman minhu, dan menyempurnakan daripada Allah, lin na'im, bagi kenikmatan, bin nazari ila wajhil karim, dengan memandang kepada wajah Allah yang mulia. Nah, itu sebagian dari yang diyakini oleh Nabi, sahabat, dan salafus salih yang dahulu. Wa annahu ta'ala hayyun, bahwa Allah ta'ala itu hidup. Qadirun, Allah ta'ala itu maha kuasa. Jabbarun, Allah itu maha memaksakan kehendak. Allah itu maha memaksakan kehendak. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, maka dah kawa dirubah-rubah lagi. Pasti kehendaknya yang jadi, pasti kehendaknya yang ada. Karena Allah maha memaksakan kehendak. Jabbar. Qahirun, Allah itu maha menang, ghalib. Allah maha menang. La ya'tarihi kusurun wala ajzun, tidak datang kepada Allah ketaksiran, tidak datang kepada Allah kelemahan. Wala ta'khudhuhu sinatun, tidak datang kepada Allah mengantuk. Wala naumun, tidur. Wala yu'ariduhu, tidak datang kepada Allah fana'un, pana. Wala mautun, kematian. Wa annahul munfaridu bil khalqi wal ikhtira, bahwa Allah bersendiri dengan mencipta. Bil khalqi wal ikhtira, Allah sendiri mencipta, tidak ada bantuan siapa juga pun, tidak ada berhajat kepada siapapun untuk menciptakan sesuatu. Al-mutawahhidu bil ijad wal ibda', yang sendiri dengan mengadakan. Wa annahu, bahwa Allah alimun bi jami'il ma'lumat, Allah itu maha mengetahui dengan segala yang diketahui. Muhitun bihi, muhitun bima yajri, meliputi dengan sesuatu yang berlaku, yang terjadi. Min tuhumil aradin, dari dasar bumi, ila a'las samawat, sampai ke atas langit. La ya'zubu an ilmihi misqalu zarratin fil ardi wala fis sama, tidak ada hilang dari ilmu Allah seberat zarrah, baik di langit maupun di bumi. Artinya tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada sesuatu sekecil apapun yang tidak diketahui oleh Allah.
bal ya'lamu dabiban namlati sauda 'ala sakhrati samma bil lailati zalma. Bahkan Allah itu mengetahui jalannya semut yang hitam di atas batu keras yang hitam di kegelapan malam. Coba bayangkan samut nang halus, warnanya hirang, berjalan di atas batu nang keras, hirang pulang batunya. Di malam gelap gulita, Allah tahu. Nah, Allah mengetahui. Wa yudriku harakatal zarfi jawbil hawa, dan Allah memperdapati geraknya benda yang paling kecil di udara. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, Allah mengetahui yang tersembunyi dan yang sangat tersembunyi. Wa yattali'u ala hawajisid dhamair, Allah mengetahui geritik-geritik hati kita. Wa harakatil khawatir, gerakan-gerakan khatar hati kita. Wa khafiyatis sarair, rahasia-rahasia yang tersembunyi. Bi'ilmin qadimin azali, dengan ilmu yang qadim lagi azali. Walam yazal mausufan bihi, dan sejak dulu Allah disifatkan dengan ilmu itu bi azalil azal, pada masa selama-lamanya. Wa annahu ta'ala muridun lil kainat, bahwa Allah Ta'ala itu menghendaki bagi alam semesta ini. Mudabbirun lil hadisat, Allah yang merancang segala yang baharu ini. Fala yajri fil mulki wal malakut, tidak ada terjadi sesuatu di alam dunia, di alam malakut, amrun, satu kejadian, illa biqadaihi, melainkan dengan keputusan Allah, wa qadarihi, takdir Allah, wa hikmatihi, hikmah Allah, wa masyiatihi, dan kehendak Allah. Nah, tidak ada satu kejadian dimanapun, kejadian apapun, pasti itu dengan takdir Allah dan ada hikmah di dalamnya, dan itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama sya'akan wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang dia kehendaki terjadi, dan yang tidak dia kehendaki tidak akan terjadi. Apa yang dikehendaki Allah terjadi, yang kada dikehendaki kada akan terjadi. Yang Allah tentukan itu milik kita akan jadi milik kita. Yang Allah tentukan itu bukan milik kita, kada akan jadi milik kita. Kayak apa aja kita hendaknya, kayak apa aja kita berusahanya, kayak apa aja sungguhnya, tapi kalau itu ditakdirkan Allah bukan milik kita, kada akan sampai ke kita. Bagaimanapun kita berpaling daripadanya, bagaimanapun kita menjauh daripadanya, kalau itu memang takdirnya milik kita, dia akan diantarkan ke kita. Nah, jadi Imam Ali karramallahu wajhah dalam doa beliau yang sangat terkenal, Allahumma srif qalbi amma saraftahu anni, ya Allah palingkan hatiku dari sesuatu yang bukan kau takdirkan untukku. Nah, artinya ya Allah palingkan hatiku, jangan bakal hendak hati nih, namun itu kada bakal ampun seorang. Jadi bila bakal ritik berarti pun seorang tuh. Nah, bila kada jangan. Allahumma srif qalbi amma saraftahu, ya Allah palingkan hati daripada menghendaki sesuatu yang pada takdir itu bukan ampun ulun. Nang maulah kita sakit kepala itu, maulah stres itu, nang kita bakal hendak itu kada ampun kita, sehingga kita habis-habisan berjuang, ya kada terjadi juga karena bukan ampun kita. La radda li amrih, tidak ada yang bisa menolak bagi perkara Allah. Wala mu'aqqiba li hukmih, tidak ada yang mengeritik hukum Allah.
Wa annahu ta'ala sami'un basir, Allah ta'ala itu maha mendengar, maha melihat. La ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in khafiya wa la yagibu an ru'yatihi mar'iyun wa in daqqa. Tidaklah hilang dari pendengaran Allah sesuatu yang didengar sekalipun samar, dan tidaklah hilang dari penglihatan Allah sesuatu yang dilihat walaupun kecil. Wala yahjubu sam'ahu bu'dun, tidak ada yang mendinding pendengaran Allah oleh kejauhan. Wala yadfa'u ru'yatahu zalamun, tidak menolak akan penglihatan Allah oleh gelap gulita. Nah, gelap gulita tetap Allah melihat tanpa ada bida dengan terang benderang. Allah melihat waktu di padang gelap gulita sama dengan penglihatan Allah di alam yang terang benderang. La yushbihu sam'ahu wa basarahu sam'un wa basarul khalqi, tidak menyerupai akan pendengaran Allah, penglihatan Allah oleh pendengaran dan penglihatan makhluk. Nah, kalau penglihatan kita itu sedikit saja sudah kabur kita. Kama la tushbihu zatahu, sebagaimana tidak menyerupai akan zat Allah, zatul khalqi oleh zatnya makhluk. Wa annahu ta'ala mutakallimun, bahwa Allah itu berkata-kata, amirun, Allah memerintah, nahin, melarang, wa'idun, berjanji, mutawa'idun, mengancam. Allah berjanji orang yang beriman beramal saleh diberi surga. Allah mengancam orang yang tidak beriman dengan nerakanya. Wa annal Qur'ana wat Taurata wal Injila waz Zabura kutubuhul munazzalatu ala rusulihi alaihimus salam, bahwa Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur itu kitab-kitab Allah yang diturunkan atas rasul-rasulnya alaihimus salam. Wa annahu ta'ala kallama Musa alaihi salam bi kalamihi alladhi huwa sifatu dzatih, bahwa Allah ta'ala berbicara kepada Nabi Musa dengan kalam Allah yang dia merupakan sifat zat Allah. La khalqun min khalqi, bukanlah kalam Allah itu makhluk daripada makhluknya. Kalam Allah itu kadim, kalam Allah itu kadim, bukan makhluk. Wa annal Qur'ana kalamullah, bahwa Quran itu kalam Allah, laisa bimakhlukin, dia bukan makhluk, fayabida, maka bisa binasa. Wala sifatun li makhlukin, bukan pula kalam Allah itu sifat bagi makhluk, fayamfada, maka dia bisa habis. Wa annahu subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala la mawjuda siwah, tidak ada yang ada selain Allah, illa wa huwa hadisun bi fi'li, kecuali itu baharu dengan perbuatan Allah. Wa faidun, dan melimpah min adlihi, daripada keadilan Allah, ala ahsanil wujuh wa akmaliha wa atammiha wa a'daliha, atas sebaik-baik jalan, sesempurnanya dan seadil-adilnya. Wa annahu hakimun bi af'alihi, Allah ta'ala itu maha bijaksana dalam segala perbuatannya. Tidak ada dari hukum Allah yang tidak ada mengandung kebijaksanaan di dalamnya. Allah maha bijaksana. Adilun bi aqdiyatih, Allah maha adil dalam putusannya. Fakullu ma siwa min insin wa jinnin wa malakin wa sama'in wa ardin wa hayawanin wa nabatin wa jamadin wa mudrakin wa mahsusin hadisun ikhtara'ahu bi qudratihi ba'dal adam ikhtira'a wa ansha'ahu insya'a ba'da an lam yakun syai'a. Tiap-tiap sesuatu daripada manusia, jin, malaikat, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda yang diperdapati, yang dirasa, itu adalah baru. Itu baru. Allah ciptakan dengan kekuasaannya sesudah tiada. Akan sebagai menciptakan,
Allah terbitkan akan sebagai menerbitkan sesudah bahwa tidak ada sesuatu. Iz kana fil azal mawjuda wahdah wa lam yakun ma'ahu ghairuh. Karena sejak azali Allah Ta'ala itu ada sendiri, yang lainnya tidak ada beserta Allah. Fa'ahdasal khalqa ba'da dzalik, Allah ciptakan makhluk sesudah itu, izharan liqudratih, untuk menampakkan kekuasaannya, wa tahqiqan lima sabaka, dan mewujudkan bagi yang terdahulu min iradatih, dari kehendaknya, walima haqqa, dan sesuatu yang pasti fil azal pada dahulu, min kalimatih, dari kalimatnya, la libtikarihi ilai wahajati, bukan Allah ciptakan alam ini karena Allah berhajat kepadanya. Nah, jangan menganggap Allah menciptakan alam ini karena Allah perlu kepada alam. Allah ciptakan alam itu semata-mata untuk menampakkan kekuasaan dan mewujudkan apa yang Dia tetapkan dari dahulunya. Wa annahu mutaqaddilun bil khalqi wal ikhtira wat taklif la an wujub. Allah Ta'ala itu hanya menganugerahkan dengan menciptakan, membebani, bukan dari kewajiban. Allah bukan wajib maulah sesuatu. Tidak ada sesuatu yang wajib dibikin oleh Allah. Kada ada apapun yang wajib diulah oleh Tuhan. Kalaupun Allah membuat sesuatu, itu anugerah dari Allah. Itu hanya kemurahan Allah, bukan itu kewajiban Allah. Allah maulah menciptakan manusia, malaikat, surga, neraka, itu semata-mata anugerah Allah, bukan satu kewajiban dari Allah. Wa mutatawbilun bil in'am wal islah, dan hanya menganugerahkan dengan memberi, membaguskan, la an luzum, bukan daripada suatu kewajiban. Falahul fadlu wal ihsan, bagi Allah anugerah dan kebaikan, wan ni'matu, dan nikmat, wal imtinan. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan Allah tadi, itu wajib kita yakini di dalam hati kita seyakin-yakinnya. Nah, dan yang macam itulah yang diyakini oleh Nabi dan para orang-orang saleh terdahulu. Jangan berubah keyakinan daripada yang disebutkan tadi, karena itu keyakinan Nabi dan keyakinan para salafus salihin, atau yang disebut dengan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kemudian wa annahu azza wa jal yusibu ibadahul mu'minin ala ta'at bihukmil karam. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.